Mereka yang selalu menjadi misteri di jalur tengkorak alas roban. Ditulis oleh Banyu Biru. Kegiatan libur semester ialah hal yang ditunggu-tunggu semua pelajar, khususnya Handi dan Tio, teman akrab satu kelas serta satu bangkuku. Mereka adalah siswa di salah satu SMA yang berasal dari kota pahlawan. Kegemaran dan hobi mereka berdua di tahun 2011 adalah bermain otak-atik motor serta touring keluar kota. Di usaha yang masih belia, hobinya cukup menguras kantong kedua orang tuanya. Kedua orang tua mereka juga senang dengan kegiatan anaknya, yang terpenting masih dalam koridor, yang jelas masih positif dan tidak mengganggu prestasi di sekolahnya. Saat liburan naik kelas 11 menuju kelas 12, di hari Minggu tepatnya, mereka berdua berkumpul di rumah Handi. Mereka berdua berencana ikut touring ke Jogja bersama teman sekampung Handi. Kebetulan informasi dari teman-teman di daerahnya, rumah Handi ada rombongan 8 orang yang mau ikut ke Jogja. Mereka masing-masing menggunakan satu motor diisi 2 orang. Saat masih di rumah Handi, teman-teman di lingkungannya datang satu persatu untuk berkumpul. 10 orang ini menyepakati hari keberangkatan ditentukan dari kampung Handi. Tempat pemberangkatan ditentukan berangkat dari kampung Handi. Mereka menyepakati untuk berangkat hari Selasa sore sehabis duhur, sekitar jam 1 siang. Selasa sore jam 1 ternyata belum ada yang datang. Handi yang sudah siap dengan Tio menunggu sampai 4 jam. Perlahan tapi pasti rekan mereka yang 8 orang baru berkumpul di rumah Handi. Meski agak telat, mereka tetap berangkat bersama. Semua rombongan berangkat dengan penuh semangat bahagia. Keberangkatan mereka berbekal seadanya. Waktu di jalan sempat berpapasan dengan satu klub motor yang sama tapi beda rombongan. Saat rombongan melaju ke Jogja, mereka 2 kali berhenti untuk beristirahat dan mengisi bensin. Selain itu, mereka juga membantu teman satu klub motornya yang mogok. Padahal mereka belum kenal satu sama yang lain. Tapi rasa persaudaraan memiliki motor yang tua yang menyatukan mereka untuk saling membantu. Perjalanan penuh canda tawa dan keseruan di antara para pemuda ini saat di jalan. Waktu terus berjalan seperti roda mereka yang terus melaju. Sesampainya di Yogyakarta, mereka langsung menuju ke pantai Parangtritis, tempat yang akan dijadikan berkumpul klub motor ini. Saat mereka sampai di lokasi, waktu menunjukkan sudah malam hari. Semua anggota rombongan ini memutuskan untuk menginap di area, tapi di tepi jalan di sekitaran pantai. Begitu juga dengan klub motor tua ini ikut bergabung. Sedang klub motor dari kota lain yang juga berdatangan di malam hari, suasananya semakin malam semakin ramai dan riuh, saling sapa dan saling berbagi, mulai dari makanan, minuman, dan rokok. Ya, kebiasaan mereka saat acara seperti ini ya seperti itu. Malam hari ini mereka menghabiskan nongkrong di pinggir jalan, bukan untuk istirahat melepas lelah. Jiwa muda mereka untuk mengenal satu sama yang lain dari daerah lain juga sangat kuat. Hal ini membuat anggota klub dari kota pahlawan bergadang larut malam. Padahal pagi hari akan diadakan acara orkes dangdut untuk memeriahkan acara mereka. Tapi semua anggota klub merasa tidak peduli. Mereka berpikir hanya kebahagiaan bisa kumpul bersama teman-teman sesama satu klub motor. Pagi menjelang, Hani Tio sudah berada di pantai. Pikiran mereka gelisah dan tak nyaman pagi itu. Keduanya merasa ada sesuatu yang mengganjal dari diri mereka. Entah apa yang terjadi saat itu pada 2 pemuda asal kota pahlawan ini. Semakin siang semakin mereka tidak betah. Padahal acara pembukaan belum dimulai. Keadaan touring kali ini tidak seperti touring-touring yang mereka alami sebelumnya. Hari itu memang menjadi touring terjauh untuk kedua sahabatnya. Karena sebelumnya hanya touring di sekitar daerah Jawa Timur saja. Hari ini beranjak semakin siang. Cek sound dan persiapan di atas panggung sudah siap digelar. Informasinya acara sekitar jam 10 baru dimulai.
Tadi Handi tidak berkehendak demikian. Ia yang masih duduk di sebelah panggung bersama Tio tiba-tiba berkata, "Yuk mulai ay, hatiku wis gak enak. Ayo pulang aja, hatiku sudah merasa tidak enak," pinta Handi yang berdiri di samping panggung. "Podo Han, aku wis kroso gak enak iki." "Sama Han, aku juga ngerasa gak enak," jawab Tio. "Ya udah yuk, ayo kita langsung pulang saja. Tapi tidak pamit sama anak-anak dulu ini." "Ya nggak usah, tidak perlulah. Nanti kalau pamit malah tidak boleh pulang, malah sama anak-anak, ya?" jawab Tio yang sudah gelisah ingin pulang. Mereka berdua berjalan diam-diam dari sebelah panggung menuju parkiran motornya. Mereka mengambil motor dan menuntunnya untuk perlahan. Siang itu mereka berjalan menuntun motornya terlebih dahulu dan berdua melewati kerumunan anggota klub motor. Seakan-akan anggota klub yang lain melihat motornya mogok. Tanya salah satu anggota klub yang mengenalnya. "Sebentar, mau diperbaiki motor ini di depan," katanya sambil menunjuk ke arah jalan. Padahal waktu keluar pantai pikiran mereka sudah mulai kosong, gelisah dan kacau. Mereka sudah tidak sadar akan apa yang dilakukannya. Mereka berdua seperti terkena hipnotis. Sampai di jalan mereka langsung menaiki motor tua itu dan melanjutkan perjalanan pulang secara diam-diam. Sekitar jam 10 pagi, mereka mulai mengendarai motor tuanya di atas jalan raya. Perasaan Handi melajukan motor ke arah Jawa Timur. Mereka melaju kedua sekian jam hingga terasa bahan bakar mereka mau habis. Merasakan hal ini, tarikan motor sudah tersendat-sendat. Saat itu, Han mengurangi kecepatan sambil mencari SPBU terdekat. Sekian meter, mereka melihat SPBU. Spontan tangan Handi membelokkan motornya ke SPBU kecil. Handi langsung ikut antrian paling belakang di box yang tertulis premium. Tio sendiri langsung turun dari boncengan dan pergi ke kamar mandi. Selesai buang hajat, Tio berjalan keluar. Ia duduk jongkok di pintu keluar SPBU untuk menunggu Handi. Waktu Tio duduk, ia melihat rombongan konvoi klub motor yang sama dengan mereka melewati depannya. "Woi, bareng!" teriak Tio dengan keras dengan melambaikan tangan. Tapi rombongan ini hanya melambaikan tangan dan tetap melaju pergi. Tio memandang ke mereka semakin menjauh dan menghilang. Sedangkan Handi masih antri SPBU. Sekian menit akhirnya Handi datang mengendarai motor tuanya. Mereka berdua sudah tertinggal jauh karena mengisi bakar di SPBU tadi. Tio dengan cepat berdiri di belakang dan dibonceng Handi. Ayo, cepat budal. Perasaanku sudah merasa nggak enak ini," ucap Tio dengan maksa. "Ya udah, ayo cepat," sambung Handi serta menunggu Tio naik di belakang motor. Handi langsung memasuki kendaraan di jalan raya beraspal kembali. "Anak-anak tadi kok sudah tidak terlihat lagi yo?" "Siapa toh?" "Anak-anak yang satu klub dengan kita, Han." "Beneran?" tanya Handi penasaran. "Iya, ayo wis cepet dibanter kowe ya Des." Udah ayo cepet dikencangkan aja motornya. Bicara saja bisa ketinggalan ini nanti." "Iya ya cok, rame ya ikon." Akhirnya mereka berpacu dengan motor dengan kencang. Dengan kecepatan penuh motor Handi melaju, tapi belum bisa menyusul rombongan di depannya. Sekian lama mereka menyusuri jalan raya sampai akhirnya dari jauh mereka melihat area hutan jati yang lebat di depan. Tapi teman-teman mereka tetap belum terlihat. Waduh, gimana ini? Anak-anak tadi kok juga belum kelihatan ya? Sudah ikuti jalan raya aja nggak apa-apa kok. Ya udah, jawab Handi di depannya. Dengan saran dan masukan dari sahabatnya, Tio akhirnya Handi menuruti. Tapi ia sedikit ngawur untuk mengambil jalan raya. Handi yang gelisah dan bingung berpikir hanya untuk mengikuti jalan raya yang berada di depannya. Padahal mereka saat itu sudah salah jalur untuk pulang. Kebingungan dan ketidaksadaran mereka dari pantai Parangtritis membuat Handi mengendarai motor secara asal. Di jalan raya yang di samping kanan kiri rumah telah habis. Kini mereka mulai memasuki hutan jati yang lebat. Jalan mulai menanjak dan banyak belokan serta turunan. Mereka melaju dengan kecepatan sedang meski sesekali kendaraan lewat dan menyalip mereka dari belakang. Saat tanjakan tajam motor mereka dipacu untuk melewatinya, tapi motor mereka tidak kuat menaiki tanjakan. Melihat keadaan ini, Tio langsung turun dari motor dan mendorong motor Handi yang dari belakang. Hal itu mereka lakukan berulang kali sampai mereka berjalan sekitar 5 km.
Di remang cahaya mulai redup, tertutup daun jati yang lebat dan rimbun. Ada seorang kakek tua sendirian naik motor yang sama dengan Handi. Kakek itu seperti habis ikut konvoi. Perlahan kakek ini menghampiri mereka dari samping dengan mengurangi kecepatan motor. "Kenapa, nak?" tanya kakek tua itu yang masih mengendarai di atas motor tuanya dengan pelan di sampingnya. "Ndak apa-apa, ndak kuat ini motornya, Mbah," jawab Tio yang mendorong dengan nafas ngos-ngosan. "Ya udah, ayo, salah satu ikut saya saja ya, bareng di belakang," tawar kakek yang memakai helm dan terlihat sembulan beberapa rambutnya yang memutih. "Nggih, Mbah, nggih, matur suwun," sambung Tio yang melepas tangannya di belakang motor Handi. Tio sendiri langsung mendekati kakek tua ini dan menerima ajakannya. Sejenak sang kakek berhenti sebentar dan Tio langsung naik ke belakang motornya. Tio dan kakek ini mengendarai motor berdua dengan lancar. Sang kakek ini saat membonceng Tio sempat bercerita bahwa asalnya dari Jawa Timur juga, tepatnya di kota sebelah Tio. Mereka berdua melaju dahulu sambil berbincang panjang lebar. Sedangkan motor yang dikendarai Handi yang tadinya tidak kuat di tanjakan sekarang tiba-tiba kuat melewati tanjakan dan bisa mengikuti motor kakek ini dari belakang. Sekian kilometer jalan yang telah dilalui, kakek ini mengajak mampir sebuah warung untuk makan. Sebenarnya Tio tidak mau, tapi kakek ini terus memaksa sampai akhirnya dia sebagai penumpang mengikut keinginan jokinya. Tio sendiri juga sudah merasa akrab pada kakek ini padahal baru saja ditemui. Sedangkan Handi sendiri mengikuti kakek ini dan temannya untuk mampir di warung itu. Saat sampai di warung sederhana, mereka parkir kendaraan di halaman warung. Lalu mereka bertiga masuk ke warung dan pesan makanan. Kedua pemuda ini tidak tahu arah pulang, tanpa rasa sungkan mengikuti kakek tua untuk makan di warung. Suasana di warung cukup ramai saat sore menjelang maghrib itu. Waktu itu sudah jam 5 sore, lebih 15 menit malahan. Mereka makan dengan lahap karena Tio dan Handi sendiri sudah merasa lapar. Selesai makan mereka keluar, tapi sebelum meninggalkan warung semua makanan dibayar oleh kakek tua yang baik hati itu. Sampai di luar warung kakek ini langsung duduk di atas motornya. Dia menoleh ke Handi yang sama-sama sudah naik motor tua, sedang Handi sendiri sudah menatap penuh curiga. "Mbah, pulangnya ke timur barengan saja ya, Mbah?" Jangan ya, Nak. Aku buru-buru dan malahan aku masih ada urusan lain," jawab kakek ini dengan menyalakan motornya. "Ya sudah, saya duluan ya," pinta kakek ini dengan melajukan dahulu motornya ke jalan beraspal. Kakek ini mulai meninggalkan mereka berdua, tapi Handi dan Tio merasa sudah dibantu kakek ini, merasa langsung mengejarnya. Dari belakang dengan cepat, dua pemuda ini menaiki motor di jalan beraspal. Motor yang mendadak normal melaju dengan kencang untuk mengikuti kakek ini. Sejauh 20 meter kakek ini masih terlihat, tapi setelah belokan tanjakan, kakek ini tiba-tiba menghilang. Mereka berdua bingung, seharusnya kakek itu ada di depannya, tapi kenapa kok sudah tidak ada? Gimana ini Yok? Kakeknya kok udah ngilang lagi? Cepet banget. Iya ya, kok sudah nggak ada kakeknya? Ya sudah, biarkan terus saja Han, mana udah malam ini, jawab singkat Handi dengan Tio dengan menaikkan kecepatan lagi. Tanpa pikir panjang, Hani menjalankan saran Tio dan tetap merasa melajukan kendaraan untuk mengarah ke timur menuju arah kota kelahirannya. Hari semakin gelap, motor mereka yang ditumpangi Handi dan Tio terus melaju di area hutan dengan pemandangan semakin mengerikan. Di kegelapan malam hanya beberapa kali mobil dan motor menyalipnya. Lampu motor mereka juga redup kekuningan saat itu. Daun-daun jati yang rimbun menutup dengan kegelapan di semua sisi jalan. Semakin jauh mereka melaju, bau harum bunga Kamboja mulai tercium. Tapi kadang-kadang bau Kamboja itu berbagi dengan bau busuk. Rintik hujan lama-lama melanda, mulai mengikuti dan membasahi jaket tebal mereka. Kedua sahabat ini tetap tidak berhenti untuk sekedar berteduh untuk menahan dingin. Mereka berdua tergolong masih polos dengan hal-hal yang demikian, menganggap hal ini sudah biasa saja. Di sisi lain, mereka juga tergolong anak yang nekat, yang cepat ingin segera sampai di rumah mereka. Karena lingkungan mereka yang dididik karakter mereka menjadi demikian.
Semakin lama dan jauh mereka melewati jalanan hutan, suasana semakin lembab dan tidak ada kendaraan satupun yang melintas. Hingga daun-daun jati tidak terlihat, hanya getaran daun-daun jati yang terkena butiran air sebagai alunan bunyi malam itu. Lama-kelamaan mereka merasa hanya kendaraan mereka berdua saja yang jalan di malam itu. Sejauh kira-kira 15 kilo dari warung pertama, saat melintas jalan itu, Handi dan Tio hanya melihat satu buah warung di tengah hutan di sisi kiri jalan. Posisi warungnya berada di tempat setelah tanjakan ada belokan kiri dari arah barat tentunya. Mereka berdua yang sekilas melihat bangunan itu reot. Mereka tidak berpikir curiga sedikit pun ada warung di sini. Mereka terus melajukan kendaraan sampai Handi melihat ke depannya ada pertigaan jalan besar. Ia melaju lurus mengikuti jalan besar itu. Tapi setelah melewatinya, mereka kembali melewati warung reot itu lagi. Seperti berputar kembali. Ia memacu kendaraan tuanya sekitar 12 kali melewati warung itu. Sampai akhirnya Tio kesal memulai menghitung perjalanan ke-13. Dengan hitungan pertama dilintasin pertama, sedangkan Handi harus fokus untuk mengendarai motornya. Tio mempunyai inisiatif sendiri, yaitu warung ini dijadikan penanda dan mengingat jika lewat di sini lagi. Yang kedua, setelah mereka tetap melewati warung yang sama di sisi kiri jalan, yang ketiga motor terus berjalan mengikuti jalan raya sampai ada pertigaan lagi. Kali ini Handi memilih di jalan yang berbelok. Sekian lama memacu motor, mereka kembali lagi melewati warung yang sama. Kok warungnya ini lagi ya Han? Ucap bibir Tio yang tepat di sebelah kanan telinga Handi. Iyo yo, bener yo. Masa kita udah salah jalan lagi? Jawab Handi dari depan dengan suara kencang. Ternyata mereka hanya berputar dan berputar di jalan raya yang tak berujung. Lama-kelamaan mereka berdua tambah kesal dengan apa yang dialaminya. Tio di belakang mulai jengkel dan merasa capek serta kedinginan. Tio sendiri ingin segera beristirahat. Han, awakmu iso nyetir gak yo? Han, kamu bisa nyetir gak? Tanya Tio. Maksudnya gimana? Jawab Handi. Maksudmu gimana sih Tio? Kok kita dari muter-muter terus dari jalan yang ini? Apa kamu tidak merasa aneh? Iya, aku sendiri merasa, tapi gimana lagi, aku cuma bisa ngelihat jalan ke depan. Masalahnya juga jalannya gelap kayak gini. Ya udah sih, pelan-pelan aja. Kalem dulu ya motornya ya. Sebentar, pelan-pelan. Lihatlah di depan itu warung yang pasti kita akan lewati tadi. Beneran Tayo? Beneran Des. Itu tadi sudah tak ingat bolak-balik keberapa kita ngelewatin warung itu. Terang Tio dengan penuh keyakinan. Entah berapa lama mereka berputar-putar dengan di jalan tengah hutan ini. Malam itu mereka tidak bisa melihat jam kepada karena HP keduanya sudah habis. HP mereka ditaruh di jok motor saat mulai meninggalkan SPBU terakhir. Waktu motor terus melaju pelan, tiba-tiba motor mereka mogok mendadak. Tepatnya ada di depan warung reot yang tadi penanda yang mereka lewati. Kondisi mereka berdua malam itu sudah sangat capek serta dingin dari hujan gerimis yang menemani mereka di kegelapan hutan jati tadi. Tubuh mereka berdua juga mulai tambah kedinginan, sedangkan hati, tenaga dan pikiran mereka mulai kacau karena sambil memegangi motor yang mogok, Handi berkata kepada Tio yang ada di belakangnya, Han, ayo istirahat dulu, badanku sudah capek. Pinta Handi yang sudah merasa kelelahan. Uangnya ini sudah mepet Dan, ini cuma cukup buat beli bensin aja, sahut Tio di belakang. Ya sudah, tidak apa-apa, beli kopi sama teh hangat aja yuk. Mataku juga sudah tidak kuat ini beneran ini, kata Handi. Ya udah ayo, tidak apa-apa ayo kalau gitu. Tak lama kemudian motor mereka diturunkan ke kiri jalan menuju warung itu. Warung reot itu hanya berdiri sendiri di sebelahnya di sisi kiri jalan. Dengan kondisi kelelahan mereka berdua langsung memarkirkan motor tua di depan warung. Tepat di bawah pohon jati besar. Saat masuk warung mereka meletakkan helmnya di kursi depan dan membuka kancing jaket, tapi mereka tetap memakainya. Warung ini terbuat dari papan kayu dengan penerangan lampu neon kuning agak redup di dalam warung. Depan warung ada 2 pintu masuk yang sudah terbuka dan jendela di tengahnya agak besar tapi sedikit terbuka.
Lampu neon ini terlihat sudah sangat usang dan lusuh sebagai penerangan satu-satunya di warung itu. Neon kuning ini tepat berada tergantung di atas meja tengah warung itu. Saat mereka masuk ke dalam warung, ada 3 buah kursi kayu yang terpisah. Kursi itu masing-masing di depan, samping, kanan, dan di depan meja. Meja warung di tengah hutan berisi beberapa minuman kemasan dan 3 loyan macam-macam jajanan. Handy dan Tio yang capek langsung duduk meluruskan kaki di kursi sebelah kanan meja, dan di depan meja ternyata sudah ada 1 orang pengunjung. Seorang pria agak tua seperti pulang dari sawah, tapi anehnya pria ini kepalanya hanya menghadap ke minuman kopi di atas meja yang berada di depannya dengan kepala setengah tertunduk, sehingga wajah pria ini tidak terlihat sama sekali karena penerangan dari lampu yang sangat redup. Pria ini memakai kaos loreng lengan pendek dan celana pendek warna hitam, sedang topi caping sawahnya beserta sabit ditaruh di meja. Sedangkan di sebelah kiri warung ada 2 orang yang bermain catur di atas kursi kayu panjang, tapi kedua orang ini hanya diam memandangi catur. Keduanya memakai baju lengan panjang zaman dahulu dengan celana panjang berbahan kain. Di depan mereka masing-masing ada secangkir kopi hitam. Mereka duduk sambil tertunduk memandang catur, hingga Handi dan Tio tidak bisa melihat wajah mereka. Handi dan Tio yang tidak bisa melihat muka dia mencoba bertanya dari tempat duduknya, tapi Handi melempar pertanyaan terlebih dahulu kepada kakek-kakek yang duduk sendirian itu. "Pak, yang jual ini mana ya?" tanya Handi yang sudah duduk tegap. Mereka merasa tidak ada jawaban dari kakek ini. Handi lalu bertanya kepada kedua orang pria yang sedang bermain catur di depannya seberang meja. "Pak, yang jual ini di mana ya?" "Pak," tanya Handi lagi. Sekian menit beberapa kali Handi bertanya kepada 2 orang itu, dan semua orang yang ada di warung itu secara bergantian, tapi semua pria hanya diam membisu. Semua pria di sini aneh karena tidak menghiraukan Handi yang bertanya kepada mereka. "Han, kok baunya menyan ya di warungnya?" celutuk dan bisik Tio pelan. "Sama, udah diam aja, tidak enak kalau didengar sama warungnya, Des." Lama-kelamaan Handi merasa jengkel. Tio juga merasa ikut jengkel juga karena pertanyaan temannya tidak direspon. "Cari saja masuk saja Han penjualnya," pinta Tio yang duduk dengan memandang langit-langit warung. Saat itu juga Handi memutuskan masuk ke dalam warung sendirian. Sampai di ruang belakang, Handi mendapati ruang gelap, hanya sedikit cahaya dari lampu depan yang meneranginya. Ternyata dalam nuansa cahaya redup, sama-sama ada seorang perempuan tua bersanggul kecil sedang berdiri menghadap sebuah meja. Ia berpakaian kebaya dan sewek, mirip pakaian orang zaman dulu, tapi posisinya wanita ini membelakangi Handi. Wanita ini kepalanya setengah menunduk dengan kedua tangan tetap terjuntai ke bawah. Wanita tua ini hanya diam memandangi meja itu. Memang meja itu berisi toples dan berisi kopi dan yang lainnya. Sedangkan di sebelahnya ada 1 laki-laki tua yang sedang duduk dan menumbuk kopi menghadap ke samping. Tapi kegiatan yang dilakukan pria itu tidak ada suara sama sekali. Padahal gerakan tangannya yang naik turun memegang alat penumbuknya dan mengenai lumpang. Hanya gerak bayangan hitam pria itu yang terlihat. Handi berjalan mendekat di belakang nenek tua itu dan berbicara, "Mbah, tumbas kopi sama teh anget. Mbah, beli kopi sama teh anget 1 ya Mbah," ucap Handi dengan tenang, tapi sedikit mulai takut. Setelah memesan pada wanita tua dan pria itu, mereka hanya diam tanpa jawaban sampai ia berbicara berulang kali, tapi juga tidak ada jawaban. Terakhir ia berbicara agak keras karena Handi merasa wanita itu tuli. Sampai ia berteriak memesan pun tetap tidak ada jawaban. Sekian menit ia merasa ada yang lebih aneh lagi dengan warung ini. Tapi ia juga merasa sudah capek, langsung kembali ke depan. Saat berbalik arah, Handi melihat pria tua ini menganggukkan kepalanya pelan. Saat itu juga Handi merasa permintaannya sudah diketahui oleh penjual. Ia terus berjalan ke depan
dengan perasaan kesal dan sedikit takut. Sampai di samping Tio, Handi langsung duduk di kursi. Asem tenan, emboh eneng warung ini, semua diam kalau ditanya, ucap Handi kepada Tio. Terus bagaimana ini kopi sama tehnya, Han? Aku haus ini, pengen ngeteh juga, kata Tio dengan sedikit jengkel. Udah, kakeknya cuma ngangguk saja waktu terakhir diteriaki. Yang penting bisa istirahat dulu di sini ya. Badanku rasa capek banget dari tadi nyetir di jalan, sambung Handi dengan posisi setengah badannya disandarkan ke dinding. Ya udah, duduk dulu saja ya, ajak Tio sama-sama menyadarkan tubuhnya ke dinding. Jawaban Handi dengan menatap langit-langit yang gelap, sesekali memejamkan mata untuk mengurangi rasa lelahnya. Waktu terus berjalan, warung yang bercahaya remang-remang itu tetap sepi dan sangat sepi. Hanya suara rintik hujan yang terdengar mengenai tanah. Sekian lama mereka masih berdua duduk bersandar. Mereka dikagetkan kedatangan wanita tua yang memakai baju kebaya hijau dengan sewek kain coklat muda itu. Handi dan Tio langsung segera berbenah dan duduk tegap selayaknya pengunjung warung. Dengan mata kepala mereka berdua saling bertatap curiga penasaran. Wanita itu membawa 2 minuman cangkir kecil berwarna hijau putih dengan tatakan kecil warna putih pekat berisi kopi. 1 gelas agak besar warna bening tanpa tatakan berisi teh. Kedua tangan nenek yang terlihat coklat dan sedikit keriput langsung meletakkan sajian kopi di depan mereka tanpa bicara sepatah kata pun. Kepala wanita itu tetap tertunduk saat melayani Handi dan Tio. Handi yang duduk di tempatnya kembali menegakkan kepalanya ke arah kopi di depannya. Perasaannya senang, malam itu pesanannya telah benar-benar dibuatkan oleh nenek tua itu. Lalu pandangan Handi bergeser sedikit mengarah ke wanita tua itu. Waktu itu wajah Handi sedikit tertunduk melihat ke bawah. Handi melihat kaki wanita tua tanpa alas kaki itu berjalan, tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Dek, jantung Handi langsung berpacu mulai cepat. Rasa ketakutannya dengan cepat menjalar di seluruh tubuh. Wanita itu kembali masuk ke dalam lagi, tapi sambil melayang pelan dan tenang. Dengan kepala tetap tertunduk, Handi meraih gelas berisi kopinya dengan tangan gemetar dan meminumnya sampai habis. Begitu juga dengan Tio yang mengambil tehnya dengan tenang dan langsung meminumnya sampai habis. Malam itu Tio melihat kaki nenek pemilik warung yang tidak menginjak tanah. Sesudah minum, Handi masih takut gemetar. Padahal ia berniat menghabiskan minuman untuk meredakan ketakutannya. Perlahan Handi menggerakkan badannya ke Tio untuk bersiap melarikan diri. Sewaktu ia memegang tangan Tio bersiap untuk menyeret temannya dan mengajaknya pergi dari warung, kepala Handi menoleh dahulu ke Tio. Ia bermaksud bicara dan memberi kode kepada untuk berlari. Tapi saat wajah Handi sudah menghadap temannya, Tio langsung tertawa kecil melengking. Tapi suara tawa Tio sudah berubah menjadi suara perempuan. Handi yang kaget dan tak percaya langsung memegang kedua bahu Tio dan menggerak-gerakkan tubuh Tio maju mundur dengan kedua tangan yang masih bergetar. Yuk, sadar yuk. Kata Handi yang sudah panik dan luar biasa. Yuk, kena opo kamu? Kamu kena apa? Kata Handi lagi yang semakin ketakutan. Yuk, bangun yuk, sadar yuk, ucap Handi untuk mulai melepaskan pegangan kedua tangan di bahu Tio. Yuk, jangan bercanda yuk, jangan bercanda, ini di tengah hutan bego. Bentak keras Handi, tapi Tio tetap tertawa dengan suara wanita yang melengking. Seketika itu Handi yang juga panik langsung melayangkan bolgem mentahnya ke wajah Tio. Bak! Tio yang terkena bogem mentah langsung jatuh tersungkur di bawah meja. Seketika tubuh Tio tersungkur ke tanah dengan darah segar yang keluar dari hidungnya. Rembesan darah itu turun sampai ke dagu Tio. Lalu Tio bangkit berdiri lagi dengan mata melotot, menatap tajam Handi dengan kemarahan.
Ia kembali tertawa dengan suara pita pria yang lantang dan besar. Suara tertawanya yang menggema memecah dalam keheningan malam. Anehnya, semua pengunjung di warung itu hanya terdiam seperti sedia kala. Mereka tetap tidak ada yang bergerak sedikit pun dan merespon keadaan mereka. Dalam kondisi panik serta cahaya yang remang-remang kekuningan, kedua tangan Handi memegangi kepalanya yang ikut menjadi berat. Handi merasa tambah panik, takut, bingung, dan lelah. Semua menjadi satu. Saat itu juga Handi langsung bangkit berdiri dan minta bantuan kepada pengunjung pria di depannya. Tubuhnya bergeser, maju membelakangi Tio yang tetap berdiri tertawa. Handi mendekati pria yang terdiam itu dengan melepaskan genggaman erat kepalanya. "Pak, tolong pak, teman saya pak," ucap Handi keras ke arah pria itu yang sendirian. Pak, tolong," kata Handi semakin keras. Merasa usahanya gagal, saat itu juga ia semakin panik dan keluar dari warung itu. Sampai di teras warung, langkahnya terhenti. Ia kembali lagi sampai ke depan pintu warung dan menoleh ke arah dua pria yang bermain catur. Sedang di dalam kepala Handi bingung memikirkan mau berbuat apa lagi untuk menolong temannya. Pak, tolong teman saya pak," pinta Handi yang keras dan konyol di pintu warung yang kali ini juga ia tidak mendapatkan respon. Handi yang panik secara tak sadar berteriak meminta nenek dan kakek yang berada di dalam warung itu. Mbah, tolong teman saya mbah." Teriak Handi lagi, tidak ada yang merespon. Mereka merasa di warung tidak ada yang menolongnya. Handi langsung menatap ke arah Tio yang berbicara kepada temannya yang kerasukan itu. Yuk, tunggu di sini ya yuk, aku mau cari bantuan dulu," ucapnya dengan nada cepat penuh ketakutan dan seluruh tubuhnya sudah bergetar. Hadi pun berjalan dengan cepat keluar menuju motor yang diparkir di bawah pohon jati. Tio yang tadinya berdiri ke arah dalam warung, kini ia berdiri menatap Handi dari dalam dan tertawa dengan suara laki-laki. Handi langsung memegang motor dan menghidupkannya sambil melirik temannya yang tetap tertawa. Motor tua Handi pun tetap tak bisa dinyalakan lagi. Kakinya berkali-kali mengayuh dengan cepat setang starter motornya. Tapi motor itu tetap belum mau diajak kompromi. "Cok, cepetan cok, uripo goblok. Ayolah hidup, aku mau dibunuh ini." Berkali-kali digampar Handi speedometer itu. Ia pun mulai menangis ketakutan. Saat usahanya gagal disertai tangisannya semakin keras, tiba-tiba ada suara motor pengguna lain yang lewat di depan Handi. Mereka melaju pelan dan mengamati Handi, sedang mata Handi langsung berhenti menangis. Handi juga saat itu ikut memandangi pengendara ini. Sekian detik ia mengamati, ternyata mereka satu klub motor yang sama dengan Handi. Mas, mandek kose, tulungi aku." "Mas, berhenti dulu ya, tulungi aku," pinta Handi dengan suara keras sedikit sesenggukan, serta tangannya ikut melambaikan ke arah dua orang ini. Pengendara ini seketika melihat dan mendengar Handi. Mereka langsung menurunkan kecepatan dan mengarahkan motornya ke arah Handi. Mereka juga merasa Handi adalah salah satu bagian dari klub motornya. Dua orang pengendara motor ini berhenti tepat di sampingnya. "Kenapa mas motornya?" jawab pria yang memegang kendali motor dan masih duduk di atas motornya. "Mogok mas," jawab Handi, mulai berdiri dan memelas penuh harap serta sesegukan tangis yang sudah mereda. "Sama, bisa nggak nolongin teman saya mas di dalam warung itu?" pinta Handi sambil menunjuk warung di belakangnya. "Warung yang mana sih mas?" jawab pria yang di belakang memegangi kendali motor. Mata mereka sambil melihat tempat lokasi di belakang Handi. "Iku loh mas, itu loh," jawab singkat Handi yang sudah berdiri dan menunjuk warung di belakangnya. "Gak ada mas, gak ada, tidak ada warung di sini. Rumah Anda mana asalnya?" jawab orang yang dibonceng pengendara motor. Ia sambil mengamati berkali-kali warung yang disebut Handi, tapi yang mereka lihat hanya hutan lebat dan gelap yang dipenuhi tumbuhan pohon jati. "Aku Surabaya mas, itu loh rumah saya di sebelah jalan belakang Anda itu loh,"
jawab Handi dengan tanganan yang menunjuk rumahnya yang di seberang jalan. Handi sendiri merasa hutan di seberang jalan itu sudah rumahnya. Ini hutan Roban mas, bukan Surabaya, tegas pengendara yang ikut bingung dan mulai ketakutan. Masa Thomas, beneran mas, ini tolongin saya, tolongin teman saya di dalam warung belakang saya ini. Rumah saya ya di depan itu, ucap Handi meyakinkan pengendara lain serta menunjukkan lagi lokasi dengan jari telunjuknya. Sudah ya, ayo ditinggal saja, paling anak ini kesetanan, sambung pria yang dibonceng. Penjelasan Handi kepada pengendara lain yang tak bisa dicerna akal sehat membuat mereka juga ikut ketakutan malam itu. Mereka lama-lama ikut takut dan sama melihat tingkah pola Handi. Kedua pengendara tua ini langsung melesat motornya ke jalan raya untuk pergi meninggalkan Handi. Mas, ojo ditinggal aku, jangan ditinggal aku mas, tolong ya, teriaknya yang sudah mulai pupus. Harapannya dengan mulai menangis lagi. Merasa sudah tidak ada yang pertolongan lagi, Handi berusaha kembali menghidupkan motor tuanya. Bunyi suara motor yang terus dicoba dihidupkan. Brak, brak, brak. Suara semua pintu dan jendela warung yang terbanting dan menutup dengan sendirinya. Malam terasa semakin mencekam. Handi sendiri semakin ketakutan dan berpikir akan berakhir riwayatnya malam ini di tengah hutan. Cepetan goblok, aku harap mati ki, teriak Handi kepada motornya sehabis mendengar suara dari warung dan melirik kembali warung di belakangnya. Padahal ia sudah tambah ketakutan dan menangis kesegukan, serta badannya mulai lemas dan saat itu mulai pingsan. Handi dengan lemas menoleh lagi ke arah depan warung, melihat warungnya sudah tertutup dan hanya suara Tiu yang tertawa kembali berubah menjadi suara perempuan. Hihihi. Suara tertawa yang keras menggelegar dari dalam warung. Mendengar suara ini, kepala Handi tiba-tiba menjadi berat. Matanya juga mulai gelap karena semua rasa sudah menjadi satu. Keringat dingin pun mulai berkucur di kening dan membasahi bajunya. Keringat itu juga menyapu dengan gerimis hujan yang belum berhenti. Serak, serak, serak. Suara gesekan daun kering pelan yang mengenai suatu benda berjalan di samping warung. Bismillah, ucap serta ayunan kaki Handi yang keras. Seketika motornya nyala saat itu. Rung 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 rung. Merasa sudah nyala motor tuanya, gas motornya dikencangkan sejadi-jadinya. Hingga gas yang ditarik sudah habis dan mentok, ia menoleh lagi ke warung berniat melihat temannya, tapi malah melihat samar-samar di samping warung itu sudah ada ular yang sangat besar, tapi berkepala manusia. Handi saat itu juga langsung memasukkan gigi persenelingnya dengan cepat. Tubuh Handi dan motornya berhentak maju. Saat itu juga Handi melaju motor di gigi awal dan menambah gigi lagi dengan cepat sampai habis. Ia memacu sekencang-kencangnya untuk pergi mencari bantuan. Handi terus menyusuri jalan di hutan yang gelap itu sendirian. Ia mengendarai motor tua dengan terus-menerus melaju tanpa henti. Sekitar 1 jam ia memacu kendaraan sendiri. Tiba-tiba ada benda yang mengenai lampu motornya. Dah! Handi yang gemetar ketakutan tetap berjalan, tapi menurunkan kecepatan sambil melihat benda. Dari atas motornya ia menoleh ke belakang. Melihat sekilas ternyata sebuah kepala seorang pria yang bersimbah darah. Kepala yang tergeletak di jalan mengarah ke Handi dan menatapnya dengan tertawa kecil. Hihihi. Handi kembali memandang jalan di depan. Ia terus berucap Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa sebisanya tiada henti. Entah malam itu ia berjalan sejauh apa, karena malam itu ia sudah tak berani turun dari motor kalau tidak menemukan perkampungan. Sekian lama motor berjalan di atas jalan beraspal. Suara tarhim subuh berbunyi dan Handi kebetulan mendengarnya. Tidak lama kemudian di depan ia melihat ada sebuah perkampungan. Merasa doanya dikabulkan, Handi langsung melesat masuk ke dalam kampung yang baru saja dia lewati. Waktu pertama kali masuk kampung, ia merasa kampung ini adalah kampung tempat asalnya. Saat itu juga Handi mulai menyusuri jalanan kampung ini.
Pertama, di sebelah kanan jalan kampung, ia melihat ada sebuah rumah mirip rumahnya. Handi dengan perasaan senang mendekati rumahnya, tapi saat sampai di lokasi ternyata rumahnya berubah menjadi lahan kosong. Handi yang kecewa memutuskan kembali melajukan motor kembali. Di jalanan perkampungan itu, sewaktu sudah jauh, di sebelah perempatan Handi melihat rumah Tio. Seketika itu juga ia mendekat, tapi lagi-lagi ia mendapati sebuah lahan kosong. Handi yang semakin panik, bingung dan ketakutan. Ia menjalankan motornya sekali lagi dengan memainkan tarikan gasnya dengan cepat dan sekeras-kerasnya. Dia berharap ada manusia asli melihatnya. Dengan laju motornya terus memutari kampung itu berkali-kali. Padahal beberapa warga kampung yang melihat Handi dari masjid dan di dalam rumah, Handi seperti orang mabuk atau gila karena berputar-putar di kampung itu. Sampai akhirnya ia menemukan toko yang mau buka. Toko itu di depannya ada truk yang sedang parkir dan membongkar terpal. Mereka yang ada di belakang truk bersiap-siap mau menurunkan muatan. Saat itu juga Handi langsung menuju truk itu dan berhenti tanpa ragu. Ia langsung berhenti dan tempat di depan truk. Handi turun dari motor dan mencari orang yang bisa dimintai pertolongan. Saat berjalan terhuyung-huyung mencari seorang di belakang truk. Di belakang truk ia melihat sopir yang di atas bak sedang ikut membuka terpal. Handi langsung mendongak wajahnya dan berbicara, Pak D, minta tolong. Cerocos Hadi yang tengah berdiri serta masih ketakutan dan gemetar. Serta badannya juga ikut menggigil. Rencang kulo, teng jero alas Pak D. Teman saya Pak D ada di dalam hutan. Kata Handi lagi dengan cepat disertai bibirnya yang membiru dan bergetar. Di mana Mas? Jawab sopir yang menghentikan tangannya sambil membuka tali dan beralih menatap Handi. Nok warung jero alas Pak. Di warung Pak D di dalam hutan. Sambung Handi dengan berdiri menggigil. Tidak ada warung Mas di dalam hutan itu, saut kenek truk. Ada Pak, teman saya ada di sana. Saya tinggalkan di dalam warung itu dan di hutan sendirian, kata Handi dengan meyakinkan kedua orang di atas truk itu. Sampai akhirnya kedua orang di atas truk turun dan menanggapi Handi. Perdebatan antara sopir kenek dan Handi semakin ramai. Sopir truk meyakinkan bahwa di tengah hutan tidak ada warung satupun. Karena ia sendiri sudah jadi sopir dan sering melewati hutan itu selama bertahun-tahun. Semakin pagi, semakin ramai perdebatan tiga orang ini di depan toko sembako. Mendengar keributan pagi hari yang semakin menjadi-jadi, pemilik toko yang berada di belakang berjalan keluar. Sampai di depan dia berdiri diam dahulu mengamati perdebatan kenek, sopir dan Handi. Sekian menit setelah berdiri memahami apa yang terjadi, pemilik toko mendekat kepada Handi yang masih berdiri. Ada apa Tona? Ada apa? Tanya pemilik toko. Iki lo Pak Met, anak ini minta tolong, katanya temannya kesurupan di warung tengah hutan. Jawab sopir sembakonya. Selesai sopir itu berargumen, tiba-tiba ada orang kampung melintas. Kebetulan warga kampung asli dan juga tetangga Pak Slamet. Kebetulan bapak muda ini baru saja melewati hutan itu. Saat itu orang ini menghampiri kerumunan Hadi. Pak Slamet, sopir dan kenek bapak muda yang penasaran bertanya dan menghela perdebatan di antara kerumunan. Warung sebelah mana Thomas? Itu loh Pak, itu warung sehabis tikungan yang menanjak, jelas Handi. Oh alah, iku toh, itu bekasnya rumah dukun Mas, jelas pria ini. Rumahnya Mbah Suryo dulu tak? Sambung Pak Slamet. Iya Pak Met, bener, jawab singkat pria tetangganya. Setelah itu mereka diam sesaat, tercengang mendengar penjelasan orang kampung asli yang barusan datang. Ya wes Mas, ayo, sekarang Anda istirahat di rumah saya, ajak pemilik toko dengan panggilan Pak Met itu. Tangan Pak Met langsung menggandeng pergelangan tangan Handi dan menuntunnya masuk ke rumah. Mas, ditunggu di sini ya, habis ini ikut aku di hutan, pinta Pak Slamet. Setelah itu Handi masuk ke rumah bersama Pak Slamet. Rumah Pak Met sendiri
berada tepat di samping tokonya. Handi saat itu juga disuruh duduk di ruang tamu. Pak Slamet berdiri sejenak melintas kondisi Handi yang sudah basah kuyup, kedinginan dan ketakutan. Badan Handi juga masih gemetar ketakutan. Setelah itu Pak Ahmad masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan segelas air putih dan keluar lagi ke ruang tamu. Saat itu juga Pak Ahmad menyuruh Handi untuk minum. "Mas, sini nih, minum dulu ya." Di ruang tamu Pak Ahmad, Handi meraih gelas dari tangan Pak Slamet dan langsung meminumnya sampai habis. Selesai minum, seketika itu juga Handi mulai sadar, seperti halnya orang normal biasa, termasuk semua kondisi panca inderanya. "Loh, ini di mana Pak? Ini bukan desa saya tak Pak?" kata Handi yang sadar dan bingung melihat keadaan sekitar. "Bukan, ini daerah sekitar Alas Roban, Batang, Jawa Tengah," jelas Pak Slamet yang heran melihat keadaan Handi. "Loh, saya kira ini kampung saya di Surabaya Pak," jawab Handi yang masih memandang sekitar. Handi berhenti bertanya, diam sejenak. Ia mulai merasakan hal yang aneh di mulutnya. Tangan Handi meraih sesuatu benda dalam mulutnya. Saat jari telunjuk keluar dari mulutnya, jarinya mendapati sedikit lumpur. Mulutnya juga merasakan menjadi bau seperti bekas air comberan. Suara mual muntah dari mulut Handi. "Ayo le nang, ning jeding ya." "Ayo nak, ke kamar mandi dulu," respon Pak Ahmad dengan cepat. Handi berjalan cepat diikuti Pak Ahmad dari belakang. Di kamar mandi, Handi memuntahkan air kotoran bekas air comberan bercampur air liur, sedikit lumpur hitam. Muntahan Handi berisi potongan-potongan daging dan sayur busuk. Setelah semua dikeluarkan, ia disuruh berkumur oleh Pak Ahmad. "Sebenarnya tadi malam kamu makan apa di warung dalam hutan itu nak?" tanya Pak Ahmad penasaran. "Saya cuma minum kopi saja kok Pak," jawab Handi mengingat-ingat lagi. Setelah muntahan selesai dikeluarkan semua, kondisi Handi sudah agak baikan. Ia langsung berkumur-kumur berulang kali. "Ya sudah, ayo kembali ke depan." Pak Ahmad masuk kembali ke rumah untuk mengambil sesuatu. Sesaat ia keluar membawa air putih. Saat itu juga Handi disuruh minum lagi dan makan. Sambil makan, Pak Ahmad menemani Handi duduk di sampingnya. "Mas, punya nomor keluarga yang bisa dihubungi?" tanya Pak Ahmad. "Ada Pak, ada. HP kulo baterainya habis. Ada di jok motor." "Ya sudah, adek ambil ya, terus dicas dulu," pinta Pak Ahmad. Iya Pak, iya," jawab Handi. Handi langsung keluar dan mengambil HP di jok motornya. Selanjutnya ia masuk dalam rumah Pak Ahmad dan mengecas di tembok samping tempat duduk Handi. Saat itu ia melanjutkan makan dan selesai makan sambil mengisi baterai. Rasa ngantuk dan capek makin melanda. Sekitar 10 menit sambil bercerita dengan Pak Ahmad, Pak Slamet sendiri merasa kasihan dan segera menyuruh Handi untuk menghubungi keluarganya. "Ya udah, adek telepon keluarganya dulu ya, sekalian suruh jemput." "Iya Pak, iya. Ini alamatnya," pinta Pak Ahmad. Saat ini juga Pak Slamet memberikan catatan kecil alamat lengkap rumahnya. "Sudah, adik istirahat aja dulu. Aku sekarang tak cari teman yang ada di hutan," pesan Pak Slamet kembali keluar rumah. Dia mengajak sopir, kernet, dan 1 orang tetangganya itu untuk pergi ke hutan. Di pagi yang masih buta, mereka berempat menyusuri jalan hutan. Sudah mulai sedikit pencahaya. Sekian kilometer perjalanan mereka tempuh, lalu kendaraan mereka langsung berhenti di lokasi kejadian yang sudah diketahui oleh Pak Slamet dan tetangganya itu. Pak Slamet adalah salah satu orang pintar di kampungnya dan sangat mengenal betul tempat daerah sekitar Alas Roban. Pak Slamet turun dari motor terlebih dahulu. Ketiga orang di belakangnya masih sibuk memarkirkan motor. Pak Slamet langsung berdiri menghadap hutan. Mulut Pak Slamet langsung komat kamit membaca mantra dengan kedua telapak tangannya menengadahkan ke atas. Dengan lantang Pak Slamet seusai berdoa ia berteriak ke hutan, "Bah, balik no arek iku,
Opo durung cukup wong sing kok sesatno? Mbah, kembalikan anak itu. Apa belum cukup orang yang kau sesatkan itu? Tiba-tiba angin dari hutan mulai berembus, menggoyang daun-daun pepohonan jati yang hijau di depan Pak Slamet beserta rombongan. Ketiga rekan yang ada di belakang merasa ikut merinding. Suara tawa keras dari dalam hutan. Pak Slamet kembali berdoa dengan khusyuk. Dia meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Sekian menit suara hening, hingga kendaraan pun yang melintas tak terdengar suaranya. Dari semak-semak pohon jati yang besar tiba-tiba ada suara gesekan lirih. Kresek, kresek. Pak, iku ana uang, Pak. Teriak sopir di belakang Pak Slamet dengan tangannya menunjuk sosok manusia yang duduk tergeletak tak berdaya bersandar di bawah pohon jati. Pak Slamet dan yang lain juga langsung mengarah pandangan ke sosok pria muda yang duduk tergeletak itu. Itu koyok bocah. Itu kayaknya anaknya ya. Ayo cepat Pir. Bawa pulang aja. Perintah Pak Slamet dengan nada cepat. Respon sigap mereka bertiga langsung mendekati anak muda itu dan membopongnya. Tio langsung ditaruh di tengah jok, dihimpit tubuh Kernet dan sopir Pak Slamet. Mereka dengan cepat melaju kembali ke rumah Pak Slamet, sedang Pak Slamet berdiri dengan tetangganya mengikuti sopir dari belakang. Sampai di rumah Tio langsung dibaringkan ke teras rumah Pak Slamet. Ketiga orang tadi juga ikut duduk menunggu Tio sejenak. Pak Slamet masuk ke dalam rumah dan mengambil minyak kayu putih dan sebotol air mineral. Lalu Pak Slamet langsung mengoles lubang hidung Tio yang tengah berbaring. Sekian detik Tio sadar dan mulai membuka matanya. Ini di mana? Tanya Tio yang masih terbaring dan bingung akan keberadaannya. Ini di rumahku mas, gak usah khawatir. Ini di sekitar alas roban. Sudah, ini adik minum aja dulu, pinta Pak Slamet sambil menyodorkan botol air mineral. Perlahan Tio bangkit dan mulai meminumnya dan meraih botol secara berlahan. Kejadian sehabis minum sama dengan yang dialami Handi. Tio merasa ada yang aneh di mulutnya. Setelah minum, ia muntah-muntah dengan mengeluarkan cairan yang sama persis dengan Handi. Setelah muntah, Tio disuruh kumur-kumur dan minum lagi sebotol air yang ia pegang. Kondisi Tio berlahan mulai sadar dan membaik. Pagi itu dirasa sudah selesai masalahnya. Pak Ahmad menyuruh Tio untuk segera masuk rumah. Dan Pak Slamet juga tahu menunjukkan tempatnya Handi yang sudah di dalam rumah dan sedang beristirahat. Pak Ahmad sendiri merasa pagi ini masih banyak pekerjaan. Ia mulai membuka toko dan membantu menurunkan barang-barang dari truk bersama anak buahnya. Sekilas Pak Ahmad melihat dari depan rumah kedua pemuda ini sudah tenang yang ada di dalamnya. Tio yang sudah di ruang tamu Pak Ahmad duduk di sebelah Handi yang tengah tidur. Ia memandangi temannya, ia sedang tidur pulas. Tapi Tio yang kesal mencoba membangunkan Handi. Han, tangi Han, bangun, kata Tio dengan menggoyangkan kaki Handi pelan. Loh, kamu udah ada di sini yo? Jawab Handi mulai membuka mata. Jancuk kwe, cari golek bantuan. Oh, gadal awakmu ki. Kurang ajar kamu ya. Katanya mau cari bantuan, malah tidur, kata Tio dengan kesal. Wajahnya masih awut-awutan dan bekas tanah liat yang masih sedikit menempel di bibirnya. Orang cari bantuan tadi malam kok berputar-putar mengintari warung. Gila kamu ya Han. Aku tadi malam masih sadar sedikit, lanjut ucap Tio yang marah. Sebentar sabar, tak jelaskan dulu. Aku anggapanmu tidak menangis-nangis tadi malam. Perasaanku ini kita sudah masuk ke kampung kita yuk. Ternyata bukan. Di hari yang masih pagi, Handi yang baru terbangun menjelaskan perjalanan sampai ia bisa tidur di rumah Pak Ahmad. Akhirnya Tio sendiri juga memahami usaha dan apa yang dialami Handi semalam.
Selesai itu, Theo yang baru datang diberi makan sama istri Pak Met. Selesai makan, mereka berdua pagi itu langsung mandi dan kembali beristirahat sambil menunggu jemputan dari keluarga Handi. Waktu terus berjalan hingga esok hari telah tiba. Sekitar jam 8, kakak Handi sudah sampai di rumah Pak Met. Sebut saja nama Kak Handi itu Mas Bram. Kakaknya Handi berangkat sendirian menjemput adiknya di perkampungan sekitar Alas Roban yang berada di Batang. Dengan membawa mobil, Mas Bram bisa sampai lokasi Handi berada berbekal alamat yang di SMS oleh Handi kemarin. Di pagi yang cerah itu, mereka sudah berkumpul di ruang tamu. Mas Bram mengawali perbincangan dengan basa-basi dengan Pak Met. Mas Bram sendiri sudah merasa adiknya ditolong, menyampaikan banyak terima kasih. Saat itu juga Mas Bram menganggap Pak Met sendiri sebagai keluarga. Di tengah pembicaraan, Mas Bram penasaran dengan lokasi adiknya yang sekarang berada karena lokasi acara mereka di Jogja. Dengan lokasi sekarang mereka tersesat sangat jauh dan tidak masuk akal. Mas Bram juga penasaran tentang warung yang menyesatkan adiknya. Dengan semua rasa itu, Mas Bram menanyakan hal yang terjadi pada adiknya. Kok bisa sih Pak sampai tiba di sini anak dua ini? Padahal acaranya tuh di Jogja loh Pak, tanya Mas Bram. Bisa saja kemungkinan adik Anda ini sudah diincar hantu di sini sewaktu hantunya melintas dari Jogja. Oh begitu ya Pak. Terus warung itu aslinya dulu apa ya Pak? Tanya Mas Bram yang semakin penasaran. Iyo Mas, itu tuh aslinya bekas rumahnya Mbah Suryo. Mbah Suryo dulu terkenal dukun sakti di daerah sini. Jelas Pak Slamet. Tapi orangnya itu sewaktu hidup jaya-jayanya sekitar tahun 1948an. Kata bapakku dulu, sewaktu masih hidup, Mbah Suryo dulu terkenal dukun yang berhubungan dengan kerajaan siluman ular di hutan. Suryo dahulu memang di situ tempatnya, hidup sendirian di tengah hutan, tapi sekitar tahun 1953 Mbah Suryo dikabarkan sudah meninggal. Dari kabar itu semua orang kampung yang di dekat hutan mendatangi rumahnya. Sewaktu sampai di rumahnya, mayat Mbah Suryo ini sudah tidak ada. Sampai sekarang belum pernah ditemukan mayatnya, sambung Pak Slamet. Kok bisa gitu ya Pak Met? Ya tidak tahu Mas, namanya juga zaman dahulu. Mbah Suryo menjalankan ilmu apa saja, orang sini sama-sama tidak tahu. Terus habis itu rumahnya Mbah Suryo yang ditinggal lama kelamaan tambah angker, banyak yang ditakut-takuti hantu di situ. Akhirnya orang kampung dahulunya kompak merumpuhkan rumahnya. Maksudnya orang-orang dulu biar aman jalan hutan itu. Tapi setelah rumahnya dirubuhkan, malah tetap sering terjadi orang-orang diganggu di sana. Terkadang orang kampung sini sama orang lain yang melintas masih sering ditemui sama Mbah Suryo di jalan itu. Kadang-kadang orangnya ya ikut melintas terus mengajak mampir orang yang di bekas rumah itu. Ya kayak kejadian adik ini. Loh Pak, paling kakek yang ngajak makan saya kemarin sore itu kali ya, sahut Andi. Mungkin saja Mas. Makanya hati-hati Mas kalau lewat sini. Dan yang terpenting berdoa yang banyak, jangan melintas hutan waktu menjelang malam, kata Pak Met. Jadi angker ya Pak daerah sini tuh? Tanya Mas Bram. Iya Mas, malah dahulu banyak korban-korban meninggal zaman Belanda waktu hutan dibuka jalan Pantura itu. Terus zamannya Petrus, ya banyak mayat-mayat yang tak dikenal ditemukan di kampung di dalam hutan. Di hutan itu ya banyak juga kerajaan-kerajaan setan katanya. Jelas singkat Pak Met. Sering Mas di jalan itu juga ada warung, tapi ujung-ujungnya warung setan. Masalahnya pasukan kerajaan-kerajaan jin di hutan saling bersaing mencari korban, kata Pak Met. Oh begitu ya Pak, sambung Mas Bram sambil manggut-manggut. Iya Mas, iya. Ya sudah Pak, terima kasih sudah membantu adik saya. Saya pamit dulu ya Pak ya. Iya Mas ya, hati-hati ya. Waktu semakin siang Mas Bram menaiki motor adiknya ke dalam mobil. Theo dan Andi juga langsung ikut masuk ke dalamnya. Perjalanan siang itu dimulai, perjalanan panjang yang melelahkan. Beberapa kali Mas Bram menghentikan mobilnya untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar.
Dan malam hari, sekitar jam 11 malam, laju mobil Mas Bram diarahkan ke rumah Tio untuk mengantarnya pulang. Sampai di depan rumah Tio, ternyata sudah ada bapak yang berdiri menunggu di depan rumahnya. Sebutan bapak Tio di rumah biasa dipanggil dengan Pak Joyo. Mobil Mas Bram berhenti dan ia mulai keluar dahulu. Tapi Tio yang duduk di belakang mobil mulai memperhatikan kelakuan aneh. Suara Tio mulai menggeram dan berubah suaranya menjadi wanita. Sejenak berhenti, suara itu berganti menjadi pria. Tio yang kerasukan langsung membuka pintu mobil dan berlari menjauh dari rumahnya. Saat itu juga Pak Joyo, Mas Bram dan Handi langsung mengejarnya. Sekian puluh meter berlari Tio berakhir. Tio langsung ditangkap dan diseret Mas Bram dan Handi. Ia dibawa masuk ke dalam rumah. Kebetulan Pak Joyo adalah orang pintar di daerahnya. Saat Tio sudah ditenangkan di dalam rumah, Pak Joyo mencoba mengeluarkan sosok wanita terlebih dahulu yang bersarang di tubuh Tio. Sekian menit wanita ia berhasil dikeluarkan. Tio masih belum sadar. Akhirnya Pak Joyo penasaran membiarkan Tio tidur sebentar dan setelah itu Pak Joyo menempelkan tangannya ke kening anaknya. Selesai itu Tio langsung bangun. Tapi suaranya berubah menjadi seorang pria. Merasa penasaran apa yang terjadi dengan anaknya, Pak Joyo mulai menginterogasi sosok yang ada di dalam tubuh anaknya. Tapi kaki dan tangan Tio tetap dipegangi oleh Handi dan Mas Bram. Karena saat kesurupan, Tio hanya ingin lari dan berontak keras untuk pergi. "Kamu siapa?" "Aku Darmo," jawab sosok tubuh yang mengaku Darmo. "Dari mana asalmu?" "Dari Alas Roban." "Kenapa kamu mengganggu anakku?" "Anak kamu diincar terus sama Nyi Blorong." "Mulai kapan? Dan kenapa kok diincar?" "Setibanya dua anak ini masuk Parangtritis. Masalahnya anak ini auranya bagus, terus juga masih perjaka." "Lah kok bisa dibawa ke Alas Roban?" tanya Pak Joko. "Aku yang jadi bawahan Nyi Blorong di Alas Roban ini," kata Darmo dengan suara serak. "Buat apa sebenarnya?" tanya Pak Joko penasaran. "Buat melayani Nyi Ratu sama bantu Mbah Suryo di sana." "Jadi awakmu yang membingungkan anak ini?" tanya Pak Joko kembali. "Iya, aku yang bawa. Yang menerima di Alas Roban tuh Mbah Suryo, tapi tetap yang mengawal saya." "Hahaha," jelas Ki Darmo dengan bangga. Ya wes metu. Anak iki anakku goblok." Wes ya, wes podo metu." "Lek ora podo metu tak pateni kabeh we." "Ya sudah, pada keluar. Kalau enggak tak bunuh satu persatu." Pak Joko mulai marah. Kemudian Pak Joko mengambil senjata dari dalam kamarnya. Sambil memegangi senjatanya, Pak Joko mulai memegang kaki jari Tio. Sesaat kemudian sosok bersuara serak dan berat itu merasa kepanasan dan minta ampun. Saat itu juga makhluk itu keluar dari tubuh Tio, sedang Tio sendiri langsung pingsan. Pak Joko langsung melakukan ritual untuk membersihkan kedua pemuda ini agar tidak dibawa lagi sama makhluk dunia lain. Lalu setelah itu Bapak Tio menasihati dan berpesan kepada Tio dan Andi untuk tidak pergi lagi ke daerah Jogja dan Alas Roban jika belum menikah. Semenjak kejadian itu mereka berdua tidak pernah lagi menginjakkan lagi ke daerah Jogja dan wilayah Jawa Tengah, khususnya Alas Roban, karena mereka masih khawatir atas keselamatannya. Sekian dulu ceritanya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Banyu Biru. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih.